Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak Allahumma labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين $12.05 Ustaz. $12.05 Ustaz. Ustaz Hamzah, mana Ustaz Hamzah? Ini beliau nih. Ada orang Arab di sini. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز
عزيز يا غفار يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك Maaf ya. Langsung. Belum. Enggak, biar dibuka tuan Landan, biar ada ide sedikit. Ah, betul. Tuan Landan nih. Oh. Biar ya bercakap ini. Ah, ya, sampaikan betul. baik Silakan, sedikit ya. kan. Lagi. Pas yang mau aja dengan. Habis saja, habis ini. Abang, udah maju. Situ aja bang, situ aja. Gak apa, biar dengar. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, yang saya senang, siang hari ini saya sebagai pembawa acara mengucapkan Senyum Pak Paido. pertama dan saya sendiri untuk membuka ini mari kita sama-sama bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk khutbah disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Ahmad Ahmad, kemudian Adan Thomas Bilal oleh Ustaz Haji Muhammad Sofyan. Kemudian imam akan dilanjutkan oleh Ahmad. Dan kemudian nanti untuk zikir masing-masing kelompok, masing-masing forum akan melaksanakan zikir di tempatnya masing-masing. Saya kira sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oper. Satu tuh pegang itu, menyampaikan mic. Atau sini aja enggak apa. Satu megang mic. Ustaz. Ya, Tuan Mardian.
biar dekat situ mic-nya. Bawa betul Mardian, tolong. Biar jadi dua dia. Biar jadi dua suara dia. Tertarik begini. Sambung suara saya. Coba sambung. Tuan di sini, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad خير من وقف بعرفة فأتم الله أركان شريعة دينه بقوله الذي أوحاه إلى عبده وحبيبه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, muslimat, duyufur rahman yang dirahmati Allah. Hari ini adalah hari Arafah, penuh rahmat dan maghfirah. Kita bersyukur setulus-tulusnya telah mendapat menerima rahmat dan hidayah. Kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Hari ini insya Allah akan Allah mengabulkan dosa dan permohonan hambanya yang memanjatkan doa padanya. Salawat dan salam kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membimbing umat mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah ukuf di Arafah. Tidak sah haji kalau mereka tidak ukuf di Arafah. Sasaran yang utama kita tuju adalah mencari haji yang mabrur. Arafah banyak pengertian yang timbul di dalamnya. Sebahagian berkata Arafah adalah pengenalan diri terhadap Adam dan Hawa yang telah berpisah sekian ratus tahun. Arafah adalah pengenalan terhadap ibadah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana doanya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa ini mari kita hayati, yang disebutkan Allah dalam Quran pada surah Al-Baqarah ayat 128. Yang ketiga, pengertian daripada pengertian Arafah dialah pengenalan diri manusia terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana Rasul bersabda, Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal terhadap dirinya, insya Allah dia akan kenal kepada Tuhannya. Hari ini kita ingin mengenal diri kita, siapa kita. Selama ini kita banyak bertopeng, berbuat kepalsuan, berbuat dosa yang bermacam-macam dengan alasan yang penuh segala macam. Maka hari ini kita kenal diri kita untuk menyatakan di hadapan Allah, inilah diriku yang tidak bertopeng.
Islam 2 lembar sebagai lambang bungkusan mati saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah haji yang dirahmati Allah. Sasaran utama daripada kita adalah mencari haji mabrur. Karena Rasulullah bersabda, "Hajjatun mabrurah khairun minad dunya wa ma fiha." Haji mabrur itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga semata. Jemaah sekalian, Rasulullah pernah ditanya, manakah perbuatan yang paling baik dan utama? Rasulullah bersabda, percaya pada Allah, percaya kepada Rasul. Kemudian apa lagi? Kemukakan berjuang di jalan Allah. Kemudian ditanya lebih baik lagi, lebih dalam. Apa yang lebih baik? Jawabannya adalah haji yang mabrur. Sasaran haji mabrur ini sangat kita dambakan. Sebagai tandanya dinyatakan bahwa amaluhu ba'dal hajj khairun min qablih. Amal yang diperbuatnya selama ini lebih baik daripada sesudah mereka kerjakan ibadah haji. Banyak amal baik yang akan kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, yang kita coba melihat dengan tiga istilah. Ada beberapa ciri yang harus kita laksanakan. Angkat apa? Bukunya angkat. Hadis Nabi berkata pada haji mabrur itu, Maaf. mau memberikan Hussein! Hussein! dalam pengentasan kemiskinan dan masalah makanan secara jasmani sangat penting, tapi makanan secara rohani ini juga lebih penting. Membersihkan masyarakat keluarga kita daripada kesyirikan pada Angkat Allah. bukunya, angkat. Mereka tidak punya Maaf ya. ilmu dunia dan ilmu agama terlebih-lebih. Mereka banyak melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan agama Allah. Maka ucapan kita di hari ini, labbaik la syarika laka labbaik. Tuhan, aku datang, aku tidak mensyirikkan Engkau walau sebesar apapun. Jemaah, Fi'ur Rahman yang dirahmati Allah. Tanda kedua ialah kita suka mengumbar salam, memberikan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Bukankah kita pada hari ini melihat dan merasakan di negara kita Bu, bermacam-macam kalau apa golekkan aja Bapak, nggak apa. Allah dalam satu dekade? Tidurkan aja, itu di tas itu. Baringkan. Tsunami, banjir bandang, gunung meletus dan bermacam-macam ujian yang diberikan Allah. Karena tidak ada damaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Allah berikan ujian kepada manusia. Ahasiban nas an yudraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia merasakan dirinya beriman tidak dicoba Allah? Dicoba dan diuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mari nanti kita pulang mencoba membuat kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Golekkan aja Bapak, nggak apa-apa. Golek Bapak. Gitu, golek. Sini juga, nggak apa. Nggak apa, duduk aja. Negeri yang mendapat ampunan Allah, negeri yang tenang makmur, benar-benar merasakan nikmat yang paling hebat. Negara kita baik, negara kita kaya, tapi didominasi oleh orang-orang yang bukan yang beragama Islam. Negara kita kaya, tapi kekayaan itu Maaf ya. dicabut oleh orang-orang luar negeri. Mari kita selalu berdoa. Yang dinyatakan Allah dalam surah Al-Nisa ayat 75. Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Tuhan,
masyarakat dan rakyat kami tercinta. Jemaah sekalian. Yang ketiga, tuntutan Allah. Angkat bukunya, angkat bukunya. Tayyibul kalam. Bijak dalam bicara. Santun dalam berbuat dan baik dalam bersikap. Kita selalu berkelahi. Siapa saja daripada unit yang terkecil rumah tangga selalu berkelahi. Pemimpin umat berkelahi. Pemimpin politik berkelahi. Dengan segala macam bentuk dan cara mereka menyatakan dirinya dialah yang paling benar. Inilah sifat anani, emosional yang tinggi, yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Jemaah sekalian, hari ini di tempat ini kita semua para Ghayyatul Rahman berkonsentrasi sepenuhnya kepada Allah. Tidak santun merendahkan diri di hadapannya. Saja Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk datang. Siapa-siapa beriman dan beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan yang melakukan amal soleh, maka sesungguhnya dia akan diberikan kehidupan yang baik di dunia, dan pasti di perbuatan baiknya itu akan dibalas Allah di akhirat nanti dengan berlipat ganda. Maka kehendak hati itu adalah untuk berbuat amal soleh. Mari perbanyak perbuatan amal soleh itu. Sampai kehendak hati kita. Kemudian yang keempat, bersifat jaga dalam diri kita. Yang kelima, tatkala akan berkeinginan akan sesuatu, nafsu namanya hati-hati. Nafsu kita masih kita bawa kemana-mana. Kita bawa ke Arafah. Ya sholat. Di Arafah itu Sholat. Seandainya lah manusia itu, anak Adam itu dipenuhi keinginan dengan dua gunung emas, maka bila ditanya, dia akan bertanya lagi, mana gunung emas yang ketiga? Maka nafsu tidak akan habis-habisnya. Kita juga dalam haji ini, kadang-kadang keinginan kita tidak putus-putusnya. Oleh karena itu hati-hati kita dengan keinginan nafsu kita. Jangan bernafsu kita memaksakan diri kadang-kadang dalam pulang berhaji, berusaha membayar zam-zam sebanyak-banyaknya, memaksakan keinginan hati kita. Karena hati-hati dengan keinginan nafsu kita, dan nafsu akan merusak kehidupan kita. Itulah sifat yang diri kita. Kemudian yang keenam, sifat diri yang perlu juga kita kenali. Tatkala ia ingat akan suatu arif namanya. Tatkala kita ingat arif namanya, kita manusia tidak ada suatu hal yang diberikan Allah yang tidak bisa kita hilangkan. Manusia ini akan ingat semua apa yang telah pernah dibuatnya. Tidak ada manusia yang tak ingat. Sepikun-pikunnya manusia, tapi dia pernah ingat apa yang telah dibuatnya dahulu. Nah, orang yang ingat pada dulunya dia itu banyak sekali berbuat dosa dan maksiat. Orang yang arif itu, maka tatkala ingat dia arif namanya, dia segera bertobat kepada Allah SWT. Sebentar lagi Arafah ini kita akan ajukan taubat kita kepada Allah SWT dengan tidak merasa bersembunyi dengan apa yang telah kita perbuat. Kita mohonkan keampunan kepada Allah. Kita ingat dosa-dosa kita yang banyak yang tak terhitung jumlahnya itu, untuk senantiasa memohonkan keampunan kepada Allah SWT. Kemudian sifatnya yang lain lagi, Maaf Don ya. tatkala ia kenal akan sesuatu rasa namanya. Orang yang sudah mampu mengenal dirinya, maka dia akan merasa bagaimana nikmatnya ibadah itu tak kenal dengan ibadah. Bagaimana nikmatnya solat tatkala kita sudah kenal dengan solat. Bagaimana nikmatnya haji tatkala dia sudah kenal dengan haji. Tatkala dia kenal akan suatu rasa namanya. Pada masa-masa sebelumnya kita hanya sekedar pandai merasa, hanya sekedar merasa pandai, tapi tidak pandai merasa. Maka mudah-mudahan setelah kita melaksanakan ibadah haji
kita pandai merasa. Sudah bagaimana tingkat amal ibadah kita kepada Allah SWT? Apakah sudah cukup? Tak ada cukupnya untuk ibadah kepada Allah SWT. Maka perlu sekali jemaah berusaha menimbulkan Allah SWT untuk mengenal diri kita. Suatu masa insya Allah dan pasti bahwa diri yang punya sifat itu akan berangkat meninggalkan kita. Apabila dia meninggalkan kita, tinggallah jasad kita. Jasad yang kita bawa kemana-mana ini. Maka dia itu akan berangkat. Tapi tidak kepada syaitan yang selalu menggoda aku ketika aku akan mati. Allah takdirkan aku belum mati. Berarti syaitan terus menggoda terhadap Syekh Ahmad Qurtubi, seorang ahli tafsir, seorang ulama yang besar, seorang manusia yang benar-benar hebat di dalam ilmunya. Begitu juga Ahmad bin Hanbal, seorang ulama yang dia meninggal 2,7 juta manusia mengantarkan mayatnya ke pusara. 800.000 orang yang ikut menyembayangkan mayatnya. 600.000 laki-laki, 200.000 perempuan. Yang dia minta kepada Allah, jangan aku digoda syaitan ya Allah saat aku akan mati. Kita banyak memperbuat perbuatan yang kadang-kadang menyenangkan setan. Setan senang datang pada kita, tapi kita berkata aku tidak mau dengan setan. Allahu Akbar. Jemaah haji yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu mari kita pandai bersyukur pada Allah. Dan kita minta dijauhi dari segala macam bentuk godaan, ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berkata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu benar-benar pandai mensyukuri, pasti Allah tambah. Tapi kalau kamu tidak pandai mensyukuri nikmat, nanti Allah akan berikan azab yang sangat-sangat sakit. Jemaah yang dirahmati Allah, hal yang penting kita lakukan ialah yang kedua, merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah dalam semua tindakan dan perbuatan. Seorang ulama Umar bin Abdul Aziz, keturunan dan cucu daripada Umar bin Khattab, dia tidak berkata kalau tidak dapat merasakan bahwa Allah ada di depannya. Suatu ketika anaknya akan berkata padanya dalam urusan keluarga, tapi sang khalifah sedang berada di kantor negara. Dia tidak izinkan memakai lampu yang diberikan oleh negara karena untuk membicarakan masalah keluarga. Karena dia takut bahwa barang yang dipakai itu bukan miliknya. Demikian hebatnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya pernah berkata, "Ayah, kenapa tidur ya? Ayah baru selesai menguburkan uakmu. Abangku meninggal, aku capek. Tugas ayah masih banyak ya, mengurus masyarakat. Berapa banyak masyarakat yang belum dapat makan ya? Sedang ayahnya sudah capek." Kalau kita mungkin kita marah, tapi Umar bin Abdul Aziz tetap bangun. Kantuknya hilang. Engkaulah anak yang berani menegur seorang presiden, khalifah. Dia mencium kening anaknya melaksanakan tugas. Hilang rasa capek karena takutnya kepada Allah. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, yang ketiga yang perlu kita laksanakan hari ini ialah, mari kita banyak segera bertaubat pada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah. Janji Allah, wa idza walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Apabila mereka telah banyak memperbuat perbuatan yang melanggar aturan Allah, yang disebut dengan perbuatan fahisyah, atau mereka berbuat zalim pada dirinya, yang pertama ia lakukan ingat pada Allah, zakarullah, fastaghfiru lidzunubihim, segera memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang bisa memberikan ampun selain Allah? Tidak ada yang lain. Tidak ada seorang makhluk apapun bagaimanapun derajatnya sebagaimana Fir'aun dapat memberikan keampunan. Tapi Allah lah yang akan memberikan keampunan.
Jamaah sekalian, yang keempat yang perlu menjadi masalah kepada kita, kita selalu mendapat cobaan ujian. Ujian merasa takut, ujian kelaparan, kehilangan harta, keluarga yang kita sayangi berpulang ke rahmatullah. Bahkan salah seorang saudara kita juga harus pulang ke hadirat Allah. Dicoba dengan buah-buahan. Kita Allah selalu menyuruh, basyiris sabirin, sabarlah sebagai orang-orang yang sabar. Gembirakan mereka, karena mereka akan mendapatkan satu kehandulan yang tiada tara. Jamaah Yang dirahmati Allah. pada hari ini, marilah saat yang paling baik tepat untuk kita mendekatkan diri kepadanya, melakukan introspeksi pada diri kita masing-masing, melakukan perenungan secara mendalam dan sungguh-sungguh terhadap apa yang telah kita lakukan selama hidup. Seberapa banyak kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, tidak bisa kita hitung dosa-dosa itu. Kesalahan kita dalam melalui panca indera. Berapa kali mata kita melihatnya maksiat? Berapa kali mulut kita berbicara yang tidak menyenangkan orang lain? Berapa kali tangan kita gunakan melakukan hal-hal yang terlarang? Berapa kali kita melangkah ke tempat yang maksiat? Berapa banyak kita menyimpan rasa dengki? Berapa banyak kita mengingkari nikmat kurnia Allah? Berapa banyak pula dosa yang telah kita lakukan setiap hari? Justru karenanya kepada jamaah sekalian, marilah di penghujung khutbah ini kita selaya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon keampunan terhadap apa yang telah kita lakukan di dalam keluarga dan di tengah-tengah masyarakat kita semua. Sebagai manusia beriman, kita senantiasa ingin menikmati kehidupan dunia tanpa beban dan tanpa dosa. Itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka 'aisyatan naqiyah. Tuhan, jadikanlah hidup ini bersih dari dosa dan noda. Karena dunia ini punya sifat tiga: tamurru, tadurru, dan tahursu. Dunia ini selalu mendapatkan rayuan yang bermacam-macam. Dunia ini hanya sebentar, bagaikan air sungai dari gunung sampai ke laut. Dunia ini salah memegang membawa mudarat, bagaikan kita salah memegang listrik. Justru karenanya kepada jamaah sekalian, marilah kita bermohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keampunan ini akan melekat dalam diri kita masing-masing. Jangan lupa doa Perdahanim binti Muhammad Yunus yang nama ya. Kita doakan saudara kita yang sedang terbujur di rumah sakit. Kita juga belum tahu apakah besok di hari nahar, hari Jumat yang penuh rahmat, hari tasyrik 11, 12 dan 13, umur kita masih kita miliki. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam permintaan dan doa kita kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tuhan, ampunkan dosa-dosa kami, dosa ayah dan bunda kami, baik ayah bunda yang masih ada di sisi kami maupun ayah bunda yang telah kembali ke hadirat-Mu ya ilahi Rabbi. Kepada ayah bunda yang telah terbujur di dalam lahat sempit dan penuh derita ya Allah, Kau berikan keampunan karena Dia mendahulukan cintanya pada kami untuk keperluan hidup dan sekolah kami. Hari ini ya Allah, kami mohon
Tapi juga saudara kami yang sedang terbujur sakit meregang diri untuk mendapatkan keafiatan dan keselamatan pada diri kami. Tuhan, baikkanlah dunia ini bagi kami karena dunia tempat kami tinggal. Baikkan agama kami sebagai pedoman hidup kami. Baikkan akhirat kami karena tempat kami akan kembali. Jadikan ya Allah sepulangnya kami dari tanah suci, hidup kami semakin hari semakin baik, semakin indah, semakin senang, semakin indah dalam kehidupan berkeluarga. Ampunkan dosa suami kami, ampunkan dosa istri-istri kami. Ya mungkin mereka banyak berbuat salah pada kami. Kami juga mungkin banyak salah pada mereka ya Allah. Kami mohon padamu Tuhan, belai kasih-Mu, lautan maghfirah ampunanmu bagaikan lautan yang luas. Kami mohon ya Allah berikan kesenangan kepada hidup mereka dan hidup kami. Ya Allah, kami mohon akan segala permintaan, takwa, rasa cinta daripadamu. Jauhkan kami dari segala macam bentuk bala. Jauhkan kami dari segala bentuk bencana. Jauhkan anak keturunan kami mendapatkan rezeki yang tidak halal. Kami mohon padamu ya Allah, agar kami bisa datang kemari berkali-kali, membawa anak cucu keluarga kami yang kami sayangi, untuk datang bertaubat padamu ya Allah. Semoga mereka dapat mengunjungi rumah yang kau sayangi dan kau cintai. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah pertemuan kami di Arafah ini pertemuan yang kau rahmati. Beberapa saat lagi akan kami tinggalkan tempat ini ya Allah. Jadikan perpisahan kami membawa keberkatan dalam kehidupan kami. Kami memohon padamu ya Allah, kami bisa datang kemari berkali-kali dengan segala harapan dari kasih-Mu yang tiada-tara. Balasan kasih-Mu ya Allah sangat mulia. Bertahun-tahun kami mendambakan untuk datang kemari. Saat ini baru terkabul. Semoga Dikau ya Allah pengasih terhadap hamba-Mu semata. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kekuatan iman bagi diri kami. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu menegakkan salat. Begitu juga anak cucu kami. Sempurnakan cahaya hidup bagi diri kami sesuai dengan tuntutan-Mu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ij'alna syakura waj'alna sabura fi 'ainina saghiran wa fi 'ayunin nasi kabira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhi al hajat. Rabbana akhrijna min hadhihi al qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. اكتب الصحة والسلامة علينا يا الله. اكتب الصحة والسلامة علينا يا رحمن. اكتب الصحة والسلامة لعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. طول أمورنا آمين وصحح أجسادنا آمين. وكسر أموالنا ووسع أرزاقنا يا رحمن. إنك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله الله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. Komat terus Tuan, komat terus Tuan. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya kan? Ya. Luruskan saf. Sob diluruskan. Tuan Sofyan sambung. Sambung. Sob diluruskan. Pakai mic. Luruskan saf. Sambung ke belakang, luruskan sob. Sahu subuh bakum baina taswidi subuh min iqamatis shalah, saf lurus, rapat, kemudian dirapikan. Zuhur, Tuan Sofyan, zuhur 2 rakaat, setelah itu asar 2 rakaat. Salat zuhur dipasarnya 2 rakaat, Ditutup dengan salam. ditutup dengan salam, kemudian iqamah, kemudian diajukan untuk salat asar juga 2 rakaat. Siapa mubalik? Bila di situ aja, pegang aja mic-nya, enggak apa-apa. Pegang aja, ikuti. Tidak, dia pegang aja, tengah apa? Pegang. Ah, bukan itunya aja. Ah, akhirnya aja dah. Kau dengar keluar. Enggak apa-apa. Pegang aja. Ah. Udahlah, balik. Udahlah, waktu bisa pegang. Ah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. ربنا ولك الحمد. Allahu Akbar. 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 Assalamu alaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Komat lagi tuan. Komat lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salat. Qad qamatis salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الذي لا إله إلا هو